Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS pun melalui virtual. Ya, terima kasih kepada pada panitia, kepada kepala sekolah dan jajarannya, sehingga mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, dan semoga anak-anak di rumah yang ikut kegiatan MPLS ini selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus COVID-19 yang sedang merebak ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai yaumil kiamah kita tetap menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia MPLS yang pada kesempatan kali ini kesempatan kepada saya untuk bisa mengisi materi, dan ucapan terima kasih juga kepada anak-anak peserta MPLS yang selalu setia memperhatikan materi-materi MPLS walaupun dalam keadaan streaming. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu ya, nama saya, nama Bapak yaitu Sukardi. Kemudian di sini Bapak di SMN 1 Bongas, jabatan Bapak adalah sebagai staf tata usaha, yaitu di bagian staf pengelola keuangan. Dan Bapak juga di sini mendapatkan tugas tambahan, yaitu sebagai kepala staf tata usaha SMN 1 Bongas. Dan Bapak berasal dari Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang protokol kesehatan di sekolah. Di tengah-tengah pandemi ini, untuk semenjak tahun lalu kita mengenal wabah corona ini, dan pada tahun lalu juga kita di sini wajib untuk menggunakan protokol kesehatan. Di antaranya untuk protokol kesehatan ini yang pertama adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan di sini akan Bapak ulas, yaitu untuk cuci tangan itu maksimal 20 menit cuci tangan. Jadi cuci tangan ini bisa dilakukan yaitu sebelum memasak. Nah, sebelum memasak ini kita wajib untuk mencuci tangan. Kemudian yang kedua yaitu sebelum makan. Ya, selanjutnya itu setelah menggunakan kamar mandi. Ya, menggunakan kamar mandi kita itu wajib untuk mencuci tangan. Kemudian setelah menutup hidung. Jadi menutup hidung dan mulut di sini ataupun menutup bersin, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Jadi supaya untuk pencegah dari penularan virus COVID-19 ini bisa dihilangkan. Dan pembersihan untuk mencuci tangan diantaranya kita boleh menggunakan air, dan kita juga bisa menggunakan alkohol atau biasa di sini kita menyebutnya hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu bisa digunakan untuk mencuci tangan. Dan setelah mencuci tangan, yang kedua, aturan protokol kesehatan yang kedua adalah memakai masker. Dan di sini untuk memakai masker, berdasarkan untuk organisasi kesehatan atau dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan waktu dulu. Jadi waktu dulu itu penggunaan masker kita digunakan itu untuk orang sakit saja. Dan sekarang penggunaan masker
karena wabah pandemi corona ini kita wajib menggunakan masker tiap hari. Jadi tiap hari ini sesuai dengan anjuran WHO. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan masker di rumah juga dengan alasannya yaitu yang pertama terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, yang kedua terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di rumah. Karena aktivitas di rumah itu kita wajib untuk menggunakan masker supaya menghindari penularan dari COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya itu merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19 atau di ruangan sempit, kemudian tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Misalnya ruangannya sempit, kemudian di situ berpotensi untuk penularan COVID-19, kita pakai masker. Itu jadi untuk mencegah untuk penularan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga aturan protokol yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi menjaga jarak di sini adalah menjaga protokol kesehatan yang dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa jarak minimal itu adalah 1 meter. Jadi minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet. Jadi untuk tujuannya jarak 1 meter itu adalah untuk mencegah terkenanya droplet. Jadi di sini droplet itu lendir. Jadi lendir yang dari hidung atau dari mulut yang kalian bisa lihat kalau misalnya bersin, batuk dan lain sebagainya. Di sini suka keluar dropletnya. Jadi keluar dropletnya sehingga itu adalah sebagai sarana untuk penularan virus ini, virus COVID-19 ini. Dan yang selain 3M, kita ada tambahan lagi di sini adalah yang keempat untuk menjaga mematuhi prokes atau protokol kesehatan, yaitu menjauhi kerumunan. Jadi menjauhi kerumunan. Jadi kita itu di sini harus selalu menjauhi kerumunan. Jadi menjauhi kerumunan juga menurut Kementerian Kesehatan Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan. Jadi kita harus untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 lebih berbahaya lagi. Di sini kita harus menghindari kerumunan, dan semakin banyak dan sering kamu bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi di sini. Iya, itu alasan kita harus menjauhi kerumunan. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu mengurangi mobilitas. Yang kelima, selain 3M ada tambahan lagi yang keempat, dan yang ini yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas, virus penyebab corona ini bisa berada di mana saja di sini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah di rumah. Dan jangan sampai kita memperbanyak aktivitas di luar rumah. Jadi kalau bisa ini aktivitas di dalam rumah yang lebih banyak. Jadi makanya sekarang itu untuk kegiatan yang sifatnya berkumpul dan lain sebagainya, kita menggunakan pembelajaran daring dan lain sebagainya di sini. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang AKB, aktivitas kebiasaan baru. Mudah-mudahan untuk tahun ajaran ini kita bisa melakukan KBM dengan tatap muka, walaupun di sini seandainya kita melaksanakan KBM tatap muka, kita tidak sepenuhnya. Jadi kita tidak sepenuhnya untuk bisa melaksanakan KKM tatap muka seperti yang kita lakukan dulu sebelum adanya COVID-19 ini. Yaitu diantaranya yang pertama, kita harus bisa membiasakan kebiasaan baru ini. Jadi kalau misalnya seandainya ada siswa ataupun guru yang sakit,
ataupun positif terpapar, di sini guru tersebut ataupun siswa tersebut ini harus daring di rumah. Jadi sistem pembelajarannya itu daring di rumah sambil menunggu kesehatannya pulih. Jadi daring di rumah di sini. Jadi mohon lebih memaklumi kalau seandainya di sini ada yang terpapar COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya lagi di sini juga vaksin. Jadi di sini aja persiapan saja untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah nanti akan ada vaksin khusus anak-anak. Ini sebagai upaya kita untuk sebagai ikhtiar dan usaha kita untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ini dengan vaksin, sehingga memberikan sebuah kekebalan kepada tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa melawan virus tersebut. Dari pihak sekolah akan memberikan sebuah pemberitahuan kepada siswa untuk kesiapan dari orang tua untuk mengadakan aktivitas kebiasaan baru. Dan guru yang mengajar di sini juga jadi sudah melalui proses vaksinasi terlebih dahulu. Dan apabila ada di antara kalian yang positif COVID-19 ini, segera lapor. Jadi segera lapor minimal kepada wali kelasnya untuk lapor, karena sifatnya kalau misalnya terkena positif COVID-19 ini adalah bukan sebagai penyakit aib ya. Jadi kita berpikirnya gimana tindakan untuk menyelesaikan. Jadi menyelesaikan untuk dampak dari COVID-19 ini. Jika kalian terpapar, segera laporkan ke wali kelas. Nanti akan dari pihak sekolah akan menyesuaikan. Jadi akan menyesuaikan untuk pembelajaran dan administrasi kepada anak-anak peserta MPLS. Di sini akan ditampilkan video untuk aktivitas kebiasaan baru di sekolah. Nanti di sini akan ditampilkan juga step-step dan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam persiapan untuk aktivitas kebiasaan baru ini. Jadi mohon diperhatikan dengan baik, dan di sini juga ada lagunya untuk aktivitas kebiasaan baru. Ya, silakan selamat menyaksikan. Mohon dipahami karena ini merupakan penerapan nanti kalau misalnya kita jadi untuk KBN tatap muka. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan. Ya, sekian materi dari saya.
apabila ada salah kata ataupun referensi yang salah, saya mohon maaf.